Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan video praktek penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 03 Banjar Seninai. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini merupakan tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dalam restitusi, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sehingga muncul motivasi secara intrinsik untuk memperbaiki kesalahan. Berikut ini adalah video praktek penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Pada hari Rabu pagi diadakan ulangan harian matematika. Para siswa mengerjakan lembar soal yang diberikan oleh ibu guru. Setelah jam pelajaran berakhir, semua hasil jawaban siswa dikumpulkan dan diperiksa oleh ibu guru. Ternyata dari sekian banyak jawaban, hanya jawaban Kesha yang tidak dikerjakan seluruhnya. Akhirnya, ibu guru memanggil Kesha untuk menanyakan alasan mengapa tidak mengerjakan soal semuanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Kesha. Silahkan duduk. Kesha, apa kabar? Baik, Bu. Kesha tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Ibu kemarin kan sudah mengoreksi hasil ujian atau ulangan hariannya. Ibu lihat jawaban Kesha tidak semua dikerjakan, masih ada sebagian lagi yang belum dikerjakan. Benar tidak? Benar, Bu. Mohon maaf karena tidak mengerjakan semuanya, Bu. Oke, Ibu tidak bermaksud menyalahkan Kesha ya. Pasti Kesha punya alasan tersendiri kenapa tidak mengerjakan semuanya. Apa sih sebenarnya alasan Kesha tidak mengerjakan semuanya? Karena kesulitan menjawab, Bu. Kesulitan menjawab. Kesha tahu bahwa jadwal di hari Rabu itu kita mau ulangan? Tahu, Bu. Iya, Kesha belajar nggak waktu malam? Tidak, Bu. Karena lupa, Bu. Berarti mungkin salah satu alasannya kenapa Kesha tidak bisa mengerjakan karena lupa tidak belajar. Oke, Kesha masih ingat nggak keyakinan kelas kita tentang hal-hal dalam pembelajaran? Ingat, Bu. Salah satunya tentang? Iya, setiap siswa harus apa? Harus mengerjakan semua soal yang diberikan Ibu. Iya, setiap siswa harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Ibu percaya Kesha pasti bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menurut Kesha, apa solusi untuk kedepannya agar Kesha dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Termasuk tentang ini nih, setiap ulangan harian nih, gimana kedepannya? Harus terus belajar, Bu. Harus terus belajar. Kalau belum menguasai materi bagaimana?
bertanya kepada ibu atau ke teman yang lebih paham, Bu. Iya, dan satu hal lagi, ketika sudah diberi jadwal, harus, misalnya ibu sudah kasih jadwal ulangan, nah Kesha harus Diingat dan belajar supaya bisa mengerti. bisa mengerjakan soalnya juga ya. Baik Kesha, ibu yakin Kesha pasti bisa mengerjakan tugas dengan baik ke depannya kalau Kesha rajin untuk belajar. Ibu percaya Kesha pasti bisa mempraktekkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi menurut Kesha, solusi bagaimana untuk menyelesaikan ulangan Kesha yang belum siap dikerjakan? Jika diberikan waktu, saya akan mengulangi semua ulangan itu, Bu. Oh iya, boleh Kesha, silahkan. Nanti misalnya ada kesulitan, boleh bertanya sama ibu ya. Kira-kira kalau ada soal yang nggak paham. Baik Kesha, untuk saat ini boleh kembali lagi ke kelas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha dari kelas 5. Saya sangat senang diajak berdiskusi tentang bagaimana agar kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Saya mengerti agar kita dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kita harus banyak belajar agar memahami materi yang diberikan. Terima kasih Bu Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Pada pembelajaran di kelas hari ini, Nanda tidak mengenakan kaos kaki. Padahal pada keyakinan kelas sudah disepakati untuk selalu mengenakan kaos kaki baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada saat jam istirahat, ibu guru memanggil Nanda ke kantor. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Nanda. Silahkan duduk. Gimana tadi belajarnya Nanda? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Tadi sewaktu pembelajaran ibu lihat Nanda tidak pakai kaos kaki. Benar nggak? Benar, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu tidak menyalahkan Nanda. Nanda pasti punya alasan tersendiri kan, kenapa tidak memakai kaos kaki. Kira-kira apa sih alasan Nanda tidak pakai kaos kaki? Saya tidak mau pakai kaos kaki karena tidak nyaman, Bu. Kaki rasanya panas. Gitu, kaki rasanya panas jadi tidak mau pakai kaos kaki. Gitu ya? Baik, ibu paham, pasti rasanya tidak nyaman karena Nanda tidak terbiasa menggunakan kaos kaki, ya kan? Nanda masih ingat nggak kesepakatan yang kita buat di awal pembelajaran? Salah satunya tentang berkaitan apa yang Nanda lakukan ini. Ingat, Bu. Iya, tentang apa? Bahwa setiap siswa harus memakai kaos kaki baik di dalam kelas maupun di luar kelas, Bu. Iya, ibu percaya sama Nanda pasti bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini dengan baik ya. Kira-kira solusi apa untuk Nanda agar tidak mengulang perbuatan yang tadi? Ada, Bu. Saya harus terbiasa memakai kaos kaki dan lama-lama menjadi nyaman. Iya, harus dibiasakan ya. Ya, karena kalau tidak terbiasa nanti ya seperti itu, rasanya tidak nyaman. Dan kita kan sudah buat kesepakatan kelas, jadi harus kita patuhi. Nanti kalau misalnya Nanda melakukan lagi seperti itu, kawan-kawannya bisa ngikut kan? Ya, jadi Bu. tidak bisa tertib di kelas. Oke Nanda, ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Baik, sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanda dari kelas 5A. Saya senang berdiskusi dengan Bu Pur tentang keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Kita harus mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat agar kelas kita menjadi tertib. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.